Shalom, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, semoga semuanya tetap berada dalam situasi yang baik. Mari bersama-sama kita akan kembali bersekutu secara online. Kita akan bersama-sama belajar untuk kembali ngopeni ati atau ngopi. Edisi Rabu 31 Maret tahun 2021. Baiklah, kita siapkan diri kita siapkan hati kita hening sejenak, kita datang kepada Tuhan secara pribadi di dalam doa. Mari kita buka hati kita kembali. Kita akan naikkan pujian, melayani lebih sungguh. Bukankah tema ini menjadi tema yang cukup menarik? Ketika sejenak kita menikmati waktu-waktu kita di tengah-tengah keluarga, satu dengan yang lain belajar melayani dengan sepenuh hati. Ketika kita bersama-sama lebih banyak menggunakan kesempatan yang ada, kita mencermati ada begitu jelas ada situasi-situasi yang tidak mudah untuk dijalani. Nah, pada saat itulah kemudian kita mencoba untuk menemukan kira-kira pelayanan apa ya yang bisa kita lakukan. Nah, untuk bisa menemukan pijakan dan dasar yang kuat, mari kita menghayati panggilan Tuhan ini. Kita naikkan pujian, melayani lebih sungguh.
itu menjadi bukti cinta dari Tuhan bagi sesama. Kita pasti bisa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang tidak suka dilayani? Tidak ada. Ya. Setiap orang di dalam dirinya itu pasti memiliki sebuah perasaan yang sangat senang, gitu ya, ketika boleh mendapatkan pelayanan, apalagi pelayanan yang terbaik dari orang lain. Sebagai anak kita dilayani oleh orang tua, sebagai orang tua kita dilayani oleh anak-anak. Demikian antar saudara atau antar suami dan istri, rasanya menyenangkan, begitu ya. Perasaan senang itu terbangun, perasaan senang itu terbentuk. Kenapa? Karena ketika dilayani itu, kita akan mengatakan, wah, berarti saya mendapatkan perhatian. Kemudian yang kedua, berarti saya dihargai. Tidak diabaikan tetapi diperhatikan. Bahkan di dalam kadar tertentu, perhatian itu merupakan wujud sebuah penghormatan dan penghargaan. Berarti kita diperlakukan dengan baik, kan? Terus kemudian ketika kita dilayani, maka mau tidak mau kita akan merasa bahwa ada sesuatu yang dimudahkan atau diringankan, gitu ya. Kita dibantu oleh orang lain sehingga kita bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik. Kita bisa lebih produktif, kita bisa lebih kreatif, kita lebih bisa melakukan banyak hal dengan baik. Karena dilayani itu memunculkan sebuah perasaan yang menyenangkan, membuat kehidupan ini menjadi lebih menarik untuk dijalankan. Maka secara sadar atau tidak sadar, orang kemudian memiliki sebuah harapan yang lebih. Orang merasa bahwa saya harus mendapatkan pelayanan ini, saya harus mendapatkan pelayanan itu. Harapan-harapan itu terus terbangun sedemikian rupa. Harapan itu akan semakin kuat ketika apa? Ketika kita sedang berada dalam pergumulan. Ketika kita tahu bahwa apa yang sedang kita jalani ini tidak seperti biasanya. Biasanya dengan begitu mudah beraktivitas, dengan begitu mudah pula kita bergereja, dengan begitu mudah kita bekerja. Tiba-tiba ada sakit yang harus kita alami. Wah, harapan kita semoga ada orang lain yang siap menolong, ada orang lain yang siap untuk membantu, ada orang lain yang siap untuk melayani. Ya kan? Semakin berat situasi dan keadaan kita, semakin berat rasa sakit yang sedang kita tanggung, bukankah dalam hati kita akan mengatakan, saya sangat butuh dilayani. Saya sangat butuh untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan penghormatan dan penghargaan, sehingga saya bisa benar-benar terbantu untuk melakukan aktivitas saya, untuk saya boleh keluar dari pergumulan yang ada. Jangan-jangan 1 tahun yang kita lewati, ya, di tengah-tengah pandemi corona yang masih belum berakhir, bahkan di tengah-tengah aktivitas kita yang belum betul-betul kembali normal, masih dibayangi ketakutan, masih dibayangi oleh situasi ekonomi yang belum begitu mudah, masih belum bisa leluasa untuk beribadah. Perasaan untuk dilayani atau harapan untuk dilayani itu juga semakin kuat. Kita menjadi pribadi yang sensitif ketika tidak ada orang yang kita nilai, kok aku nggak disapa ya? Kita menjadi pribadi yang mengeluh, kita menjadi pribadi yang meratap. Seakan-akan kita ini adalah pribadi yang semestinya mendapatkan pelayanan yang lebih utama. Mestinya saya dulu dong dibandingkan dengan yang lain. Iya kan? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, rupa-rupanya sadar atau tidak sadar, ada orang yang kemudian terjebak pada situasi, saya dulu dong yang harus diperhatikan, saya dulu dong yang harus dilayani, saya yang paling berhak untuk mendapatkan pelayanan itu,
Saya yang paling berhak mestinya untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan topangan itu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, hari ini sekali lagi kita masuk di dalam pekan suci, dan esok kita akan bersama-sama masuk di dalam penghayatan Kamis Putih. Nah, maka satu narasi yang biasa kita baca itu akan menolong kita. Sebenarnya layakkah kita dilayani? Atau lebih jauh, layakkah kita atau mampukah kita untuk menjadi pelayan, untuk melayani yang lain? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita. Dari Yohanes pasalnya yang ke-13, ayat 12 sampai 17. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Mohon kiranya terang kuasa Roh Kudus-Mu membuka hati dan akal budi kami, untuk kami bisa menangkap, menerima dan memahami sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita ini adalah bacaan yang sudah umum, sudah sering kita baca, ya. Ketika kita menghayati peristiwa Kamis Putih, ya, ketika Tuhan Yesus sedang menikmati perjamuan malam bersama dengan para murid, tetapi kemudian Tuhan Yesus mengambil kain lampin, mengikatkannya pada pinggangnya, lalu membasuh kaki para muridnya. Saya akan bacakan sekali lagi narasi itu, tapi hanya ayat 12-17. Demikian. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kisah di perjamuan malam itu, ya, seperti di awal tadi saya katakan, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan di akhir peristiwa pembasuhan itu, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan apa sebenarnya yang sedang ia coba lakukan, begitu ya. Dia katakan kepada para murid, ada satu hal kalau kita perhatikan, bahwa membasuh kaki tamu, membasuh kaki itu sebenarnya adalah pekerjaan seorang hamba. Ketika ada tamu dalam sebuah perjalanan, kita bisa membayangkan perjalanan di padang gurun, begitu ya. Bagaimana kemudian keringat dan debu itu menyatu, ya, kemudian mengotori tubuh, apalagi kaki yang berada di bawah, begitu ya. Maka kemudian ada beberapa hamba-hamba, ada budak-budak yang kemudian bertugas untuk membasuh kaki para tamu itu. Apa yang mau disampaikan oleh Kristus? Yang pertama jelas itu adalah sebuah tindakan simbolis yang Yesus mau mengatakan bahwa lihatlah aku. Aku ini adalah gurumu dan Tuhanmu, tetapi aku mau mengambil posisi sebagai seorang budak, sebagai seorang dulos. Aku yang sebenarnya adalah Tuhan dan gurumu yang lebih layak untuk mendapatkan pelayanan, yang lebih layak untuk mendapatkan perhatian dan penghargaan. Tetapi justru saya mau melayani. Bukankah ini adalah sebuah teladan yang baik? Dengan statusnya, dengan posisi dan keberadaannya, dia lebih pas untuk dilayani. Tetapi justru dia melayani. Maka hal pertama yang kita bisa hayati di sini adalah sebenarnya melayani itu adalah tugas dan tanggung jawab semua orang.
Kita lebih cenderung dipanggil bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Sebuah tindakan yang aktif keluar dari perasaan lebih berharga, perasaan lebih layak untuk dihormati, untuk kemudian mau berbagi. Sebuah tindakan aktif. Ini adalah sebuah teladan yang indah. Dia yang sebenarnya lebih berhak untuk dilayani justru malah mau melayani. Tetapi sekaligus dari apa yang dilakukan oleh Kristus ini kita juga menemukan dia melayani dalam sebuah semangat merendahkan hati. Betapapun dia tahu bahwa setelah ini yang dia layani itu akan berkhianat, yaitu Yudas. Yang dia layani itu akan menyangkali dirinya, yaitu Petrus. Betapapun dia sudah mengerti bahwa kemungkinan ada dampak atau ada situasi dan keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan begitu, tetapi dia tetap mau melayani. Kenapa? Karena ada sikap penuh dengan kerendahan hati. Melayani bukan untuk mencari penghormatan, melayani bukan untuk mencari ada imbal balik apa, tetapi melayani dengan penuh kerendahan hati, karena saya hanya layak untuk memberikan yang terbaik. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Kristus yang adalah Tuhan saja, dia mau melakukan itu. Dia mau melayani, bahkan dia mau melayani dengan penuh kerendahan hati. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita merasa bahwa saya yang paling layak untuk dilayani? Masihkah kita akan merasa bahwa ketika ada orang lain yang belum sempat menyapa, kemudian kita akan mengatakan, oh dia sudah tidak peduli dengan saya sudah ditinggalkan, sudah diabaikan. Tidak kan? Tidak. Ya. Peristiwa pembasuhan kaki para murid mengingatkan kepada setiap kita, ini adalah waktunya untuk saya melayani. Ini adalah waktunya untuk saya menjaga kerendahan hati sehingga saya bisa melayani dengan baik. Hal itu akan menolong kita. Seandainya toh saat ini saya sedang bergumul, jangan-jangan orang lain pun juga memiliki pergumulan yang sama, atau bahkan mungkin pergumulannya jauh lebih berat, sehingga dia lebih layak untuk saya perhatikan, sehingga dia lebih pas untuk saya layani. Seandainya toh hari ini kita sedang bergumul, atau kita sedang berjuang dengan situasi yang tidak mudah, maka kita yakin dan percaya hanya Tuhan yang bisa menolong kita kok. Hanya Tuhan yang bisa membantu kita kok. Ada satu berita yang cukup menarik. Di tengah-tengah situasi pandemi yang sekali lagi belum berakhir ini, tidak terasa sudah 1 tahun ya kita jalani ini, kita melihat ada orang-orang yang sebenarnya mereka belum tuntas dengan keluarganya, mereka belum tuntas dengan pekerjaannya, tetapi kemudian mereka menemukan potensi diri sehingga dia bisa melayani dengan baik. Beberapa rekan-rekan kita akan memberikan kesaksian bagaimana mereka sebenarnya tidak mampu tetapi mereka mau belajar. Sebenarnya mereka tidak bisa tetapi mereka mau berusaha sehingga mereka siap untuk melayani. Dan bahkan kita pun tetap mampu beribadah di rumah. Kita tetap mampu beribadah meskipun dengan media online, oleh karena perjuangan yang sedang mereka perjuangkan. Mari kita lihat kesaksian mereka. Jadi sewaktu itu saya melihat pandemi yang sekarang istilahnya masih booming ya kan. Nah itu beberapa dari rekan sewaktu itu dia memakai HP, memakai peralatan seadanya, berusaha untuk melayani kami semua atau kita semua para jemaat untuk tetap bisa beribadah secara online. Nah di situ saya tergerak untuk saya masih punya waktu itu kamera. Nah akhirnya saya menghubungi Pak Iwan untuk bagaimana saya bisa masuk ke situ, karena saya ingin mengembangkan potensi saya dalam
bidang multimedia untuk bisa melayani para jemaat sekalian seperti itu. Nah, akhirnya saya bergabung dengan tim multimedia dan sewaktu itu saya memakai kamera saya dan berkembang. Akhirnya saya mengajukan untuk yang pertama komputer dan akhirnya kamera video recorder ya, seperti itu. Dan salah satu penyebabnya ya saya ingin banget melayani. Saya kira untuk media online ini tidak untuk sewaktu wabah aja, nanti setelah wabah kita masih bisa meneruskan di multimedia ini untuk bapak ibu sekalian yang istilahnya yang mungkin sakit, yang mungkin sudah lansia, yang tidak bisa ke gereja, kita masih bisa melayani di bidang itu dan menayangkan secara online seperti sekarang ini. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelumnya tidak terpikirkan untuk bisa bergabung dengan tim multimedia GKI Bojonegoro. Berawal dari kebutuhan gereja untuk membuat video ibadah online karena situasi pandemi di tahun lalu, maka lalu aku dihubungi tim multimedia berharap bisa bergabung, tapi karena kemampuannya juga nol dan belum pernah sebenarnya awalnya juga ragu, tapi karena keinginan hati melayani, akhirnya coba-coba mau belajar dan sampai sekarang keterusan. Tapi sebenarnya juga berat juga pada sekarang karena anak-anak juga yang lebih karena harus sekolah di rumah. Tapi karena keinginan hati juga, apa yang bisa dilakukan untuk membantu jemaat-jemaat yang masih takut ke gereja, masih nggak berani ke gereja. Akhirnya memutuskan untuk ayo kita belajar bareng, kita maju bareng, melayani bareng supaya jemaat-jemaat yang di rumah itu bisa terlayani dengan mereka video ibadah, live streaming, bikin video dan lain-lain. Buat anggota jemaat lain yang ingin bergabung dengan tim multimedia, kita dengan tangan terbuka menerima, ayo kita belajar bareng, kita melayani bareng. Terjun dalam pelayanan multimedia ini sesungguhnya bukan hal yang baru buat saya, karena background ya saya dahulu memang adalah di bidang komunikasi dan multimedia. Menghadapi situasi saat ini, terutama di masa pandemi, mau tidak mau kita memang mengandalkan teknologi yang saat ini ada, terlebih lagi untuk multimedia ini. Pelayanan di bidang multimedia menjadi sesuatu hal yang penting, terutama dalam kehidupan kita bergereja. Bukan hanya untuk masa pandemi ini saja, tetapi di masa yang akan datang, manusia tentu saja akan lebih tergantung kepada teknologi dan juga multimedia. Tinggal kini kita harus memilih. Hanya ada dua pilihan. Kita akan diam saja dan tertinggal, atau kita memilih untuk mau terus belajar dan mau makin maju untuk kedepannya nanti kita dapat lebih bisa mengikuti teknologi yang ada saat ini dan dapat memajukan pelayanan ini demi kepentingan kita bersama, bukan hanya kita bersama, tapi terlebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Kita perhatikan, ada begitu banyak orang yang mencoba untuk terus melayani,
keluar dari kenyamanannya, keluar dari keterbatasannya, sehingga umat Tuhan, sehingga kita semuanya boleh difasilitasi, bahkan dibantu untuk kita bisa melayani. Kesempatan bagi kita adalah mari kita juga belajar melayani bersama dengan mereka dalam kerendahan hati. Caranya, mari kita mendoakan mereka, mari kita menopang mereka, sehingga mereka tetap terpelihara, terjaga kesehatannya, semangatnya, sehingga setiap karya layanan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Seraya, jangan pernah lupa, gali dan temukan potensi diri, gali dan menemukan bakat yang kita miliki, sehingga kita bisa terdorong dan tertolong untuk kemudian berbagi pelayanan di tengah-tengah dunia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ada kesempatan yang indah kami merenungkan kembali komitmen pelayanan yang boleh kami lakukan. Bersyukur untuk rekan-rekan dan saudara kami, mereka yang terus bergiat dan berusaha di dalam sebuah komitmen pelayanan yang baru. Kami percaya Tuhan akan menjaga dan menyempurnakan setiap karya layanan yang ada. Terlebih Tuhan akan menolong sehingga pelayanan di gereja, di keluarga, bahkan di kerja mereka tetap berjalan selaras seimbang. Nama Tuhan dipermuliakan dimanapun mereka boleh melayani. Berkati gerejamu ya Tuhan, dengan segala pelayanan-pelayanan yang ada. Berkati setiap kami yang terlibat di dalamnya, untuk kami terus berjuang merubah mindset kami. Kami lebih pas untuk melayani daripada dilayani. Karena Tuhan, Sang Pelayan yang agung, karena Tuhan Sang Pelayan yang sejati, telah terlebih dahulu melayani kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bersiap untuk memasuki aktivitas pribadi. Jangan lupa, esok kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus dalam perjamuan kudus Jumat Agung. Tuhan memberkati.